Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi terkait matriks ya untuk pertemuan matematika kita di hari Senin ya. Kemudian video ini juga saya gabung untuk pertemuan hari Rabu, jadi video ini sedikit agak panjang. Di sini saya akan melanjutkan materinya terkait operasi baris elementer ya. Operasi baris elementer ya. Jadi kita singkat sebagai OBE gitu ya. Operasi baris elementer itu kita dapat mereduksi sebuah matriks yang awalnya matriksnya itu yang bermula dari sistem persamaan linear. Misalkan di sini saya punya 2x plus y plus z sama dengan 4. Kemudian ada x plus 2y plus z sama dengan 5 misalkan. Kemudian saya punya lagi x plus y plus 2z sama dengan 8, katakanlah kayak gini. Jadi kita akan mereduksi sistem persamaan linear ini untuk membentuk berapa nilai x, nilai y, dan nilai z yang memenuhi persamaan jika nilainya itu adalah sama dengan 4, 5, dan 8. Misalkan seperti itu ya. Nah, dari contoh ini sebenarnya sistem persamaan linear itu sudah dapat kita lakukan operasi baris elementer dengan menggunakan matriks. Dari sistem persamaan linear ini berarti kita punya variabel x, kemudian ada variabel y, variabel z, kemudian ada variabel hasilnya. Nah, kalau saya bawa ke dalam matriks berarti ini ada 2, ini 1, ini 1, ini 4, kemudian di sini 1, kemudian di atasnya di kanannya itu 2, di sini 1, di sini 5, kemudian di sini 1, di sini 1, di sini 2, di sini 8. Oke ya. Jadi matriks kita adalah ini. Nah, ini matriksnya. 211, 121, 112. Nah, sekarang saya akan mengulangi cara untuk melakukan operasi baris elementer pada matriks berapapun matriksnya gitu ya. Jadi operasi baris elementer dapat dilakukan dengan berapapun matriksnya, minimal ada 2 variabel gitu ya. Jadi ada variabel x dan variabel y gitu. Nah, sekarang kita akan melakukan operasi baris elementernya. Misalkan di sini saya pakai warna kuning aja ya. Jadi matriks kita saya sebut sebagai matriks A. Matriks A itu sama dengan 2 1 1 4 1 2 1 5 dan 1 1 2 8. Ini matriksnya. Oke. Nah, kalau sudah, di sini kita akan melakukan OBE-nya satu-satu ya. Jadi maunya operasi baris elementer itu membentuk matriks kita itu bentuknya kayak gini nantinya. Ada satu diagonal gitu ya. Ada satu diagonal, kemudian bawahnya itu 0 0 0 dan 0 gitu. Jadi bawahnya itu 0 0 0. Oke. Sekarang kita mau membuat nilai diagonalnya itu berarti yang ada di sini ya, yang saya tandai merah. Ini akan kita buat dia menjadi diagonal utamanya. Berarti kita harus membuat nilai dari ini dan ini dia jadi 0. Nah, caranya gimana sekarang? Kita menggunakan cara persamaan operasi baris elementer. Nah, di sini saya ingin melakukan satu step untuk membuat nilai 2 di atas ini jadi 1. Nah, karena saya ingin membuat nilai yang ada di atas itu jadi 1, maka saya harus menggunakan persamaan lainnya. Jadi baris ini saya sebut sebagai baris 1, ini baris 2, ini baris 3 ya, satu seret ya. Nah, saya akan melakukan perkalian ya. Saya akan mengalihkan 1. Jadi baris ketiga saya kalikan 1, kemudian saya jumlahkan dengan baris pertama. Min 1 biar duanya ini sama dengan 1 nanti. Jadi min 1
itu saya kalikan pada baris ketiga untuk baris pertama. Sehingga matriks saya menjadi, yang bawah saya tulis aja dulu, 1 2 1 5 1 1 2 8 ya, karena yang akan saya ubah yang atas. Nah, min 1 kalau saya kalikan 1 yang bawah ini, kemudian saya jumlahkan ke 2, dia menjadi min 1 kan, tetepan min 1 ditambahkan 2 jadi 1. Kemudian kanannya juga harus sama. Di sini min 1 dikalikan min 1 saya tambahkan 1 dia jadi 0. 2 saya kalikan min 1 min 2. Min 2 saya tambahkan 1 menjadi min 1. Kemudian min 1 ditambah 8 dia menjadi min 8 ditambah 4 dia menjadi min 4. Nah, konsepnya seperti itu. Kita menggunakan baris lain untuk membuat baris lainnya itu berubah angka, tetapi dengan satu kesamaan kesemuanya. Kalau satunya dikalikan 1 ya kalikan 1 semua, kalau semuanya dikalikan 2 ya kalikan 2 semua gitu ya. Kemudian dijumlahkan pada seluruh elemen X, Y, dan Z-nya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Saya mau membuat dia menjadi segitiga bawah. Nah, untuk membuat menjadi segitiga bawah berarti aku mau ini jadi 0 dulu. Kalau aku ingin itu membuat dia menjadi 0, berarti saya menggunakan satu yang atas ini, saya kalikan min 1, saya jumlahkan dengan bawahnya. Jadi min 1 dari B1 untuk baris kedua. Jadinya menjadi, tulis saja dulu 1 0 min 1 min 4 1 1 2 8. Jadi yang akan berubah hanya baris yang kedua. Nah, selanjutnya di sini berarti 1 di sini saya kalikan min 1, dia kan jadi min 1. Min 1 saya tambahkan ke baris kedua, dia menjadi 0. 0 kalikan min 1 ya 0 ya, tetepan ditambahkan 2 ya tetap 2. Min 1 kalikan min 1 dia jadi 1, 1 tambah 1 dia jadi 2. Min 4 ini kalikan dengan min 1 yang di sini sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, berarti di sini sudah jadi 0 ya, karena kita mau membentuk segitiga bawah. Oke, selanjutnya step selanjutnya di sini ada min 1 lagi untuk B1 terhadap 3. Ini ya, B1 terhadap 3. Karena saya mau menolkan yang bawah ini. Berarti atas saya tulis dulu 1 0 min 1 min 4 0 2 2 9. Bawahnya sekarang jadi 1 kalikan min 1 dia jadi min 1 tambah 1 dia jadi 0. Kemudian 0 kalikan min 1 0, tambahkan 1 dia tetap 1. Min 1 kalikan min 1 itu sama dengan 1 tambah 2 dia jadi 3. Kemudian min 4 dikalikan min 1 itu sama dengan sama dengan 4. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Nah, udah kan? Dia jadi 0. Oke. Selanjutnya kita buat ini satu yang di sini dia jadi segitiga bawah. Berarti di sini ada lagi saya menggunakan karena ini 2 dan ini 1, berarti yang cocok itu dikalikan berapa ya? Kalikan min setengah gitu ya, min setengah. B2 terhadap 3. Nah, B2 terhadap 3 berarti yang 1 kan tetap karena dia tidak terpengaruh. 1 0 min 1 min 4, 2 sebagai pengali tulis lagi 2 2 2 9. Kemudian yang bawah selanjutnya 0 dikalikan min setengah tambah 0 tetap 0. 2 dikalikan min setengah sama dengan min 1 tambah 1 dia menjadi 0 ya kan. 2 dikalikan min setengah kan min 1 tambah 1 0. Kemudian 2 dikalikan min setengah itu sama dengan min 1 ditambah 3 sama dengan 2. 9 dikalikan min setengah itu sama dengan min 9 per 2 ya. Saya tulis dulu di sini. Ini 2 min 9 per 2 ditambah 12. Berarti di sini 12-nya harus per 2 menjadi 24.
4. 24 dikurangi 9 sama dengan 15 per 2. Berarti di sini adalah 15 per 2. Nah, gitu ya. Oke. Jadi, karena kita sudah membentuk matriks segitiga bawah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kalau ini tadi kita mewakili X-nya, ini mewakili Y, ini mewakili Z, ini mewakili hasil, berarti sistem persamaan linear kita itu udah ketemu sebenarnya. Maka 1X atau X plus 0 kali Y ya, saya tulis dulu, min Z sama dengan min 4. Kemudian 2Y, karena X-nya kan 0, atau saya tulis dulu 0X ditambah min, ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 9. Kemudian 0X ditambah 0Y ditambah 2Z sama dengan 15 per 2. Nah, dari sini kita dapat menuliskan bahwa X min Z itu sama dengan min 4. 2Y plus 2Z, ya kan, 2Y plus 2Z sama dengan 9. Sementara 2Z-nya saja sama dengan 15 per 2. Berarti di sini kan kita udah bisa membuat perhitungan bahwa 2Z itu sama dengan 15 per 2. Artinya di sini 2Y ditambah 2 dikali 15 per 2. Sorry. 2Y ditambah 2. Ini kan 2Z sama dengan 15 per 2. Atasnya 2Z juga. Berarti ini 15 per 2 sama dengan 9. Atau 2Y sama dengan 9 dikurangi 15 per 2. Atau 2Y sama dengan 18 per 2 dikurangi 15 per 2. 2Y sama dengan 3 per 2. Artinya Y sama dengan 3 per 2 dibagi dengan 2. Atau sama dengan 3 per 2 dikali dengan 1 per 2. Atau sama dengan 3 per 4. Itu Y-nya. Nah, kita udah ketemu. Y-nya sama dengan 3 per 4. Berarti di sini untuk nilai Z-nya sendiri sama dengan 15 per 4. Ini kan ke sini. Kita ketemu Y-nya itu, Z-nya itu Y-nya 3 per 4. Berarti kita bisa menghitung nilai X-nya. X dikurangi Z sama dengan min 4. X dikurangi 15 per 4 sama dengan min 4. Berarti X-nya sama dengan min 4 plus 15 per 4. Atau X-nya sama dengan 16, yaitu 4. Biar min 16 per 4 ditambah 15 per 4. Atau sama dengan min 1 per 4. Itu adalah X-nya gitu ya. Jadi kita ketemu X-nya min 1/4, Y-nya ketemu sama dengan 3 per 4, dan Z-nya sama dengan berapa tadi? 15 per 4. Susah. Nah, 15 per 4. Jadi seperti itu ya. Untuk menggunakan metode operasi baris elementer, kita bisa menentukan nilai X, Y, Z, tanpa melakukan sebuah eliminasi. Oke, caranya seperti itu. Nah, hari ini saya akan melanjutkan terkait dengan matriks, dan kita ubah dia. Saya akan mengulang dari depan ya. Sekarang kita mau mencoba untuk matriks yang nomor 1 dulu. Pertanyaannya, sebutkan ordo dari matriks A. A itu kalau teman-teman lihat di sini kan matriksnya berukuran berapa? Barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Berarti ya 3 kali 4 gitu ya. 3 kali 4. Matriks A di atas memiliki baris sebanyak 3 dan kolom sebanyak 4 gitu ya. Jadi ini kita mengulang lagi dari depan untuk membahas terkait matriks, karena materi kita sampai operasi baris elementer saja.
Nah, dari matriks di atas jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mungkin ini teman-teman sudah paham. Di sini saya langsung aja cari misalkan yang A34. A34 berarti dia pada baris ketiga kolom keempat. Baris ketiga berarti baris ketiga 5038, kolom keempat yaitu yang 8. A34 berarti sama dengan 8 gitu ya. Dan tentunya semua ini dapat teman-teman cari sendiri dari gambar matriksnya yang sudah diketahui. Oke, nomor 1 saya rasa tidak ada kesulitan. Nomor 2, berikan contoh matriks persegi yang berurut 3 dari matriks berikut. Yang pertama ada matriks skalar, urutnya itu 3. Berarti urut 3 itu artinya di sini ada sebuah matriks yang dia itu memiliki ukuran minimal 3 gitu ya. Ukurannya minimal 3. Nah, ukuran minimal 3 di sini berarti untuk matriks skalar itu adalah matriks yang dia isinya itu adalah hanya angka-angka saja. Dia tidak memiliki, ibaratnya itu bukan variabel. Nah, matriks skalar itu gimana tuh? Apa tahu bedanya skalar dengan matriks gitu ya, atau matriks skalar gitu. Nah, matriks skalar itu adalah matriks yang tidak memiliki kolom ya. Dia hanya memiliki satu baris saja. Jadi ibaratnya yang A itu bisa saya jawab kayak gini. Ada sebuah matriks skalar yaitu 2, 1, 3. Nah, 2, 1, 3 ini bisa merupakan sebuah matriks pengali dari sebuah matriks karena dia merupakan sebuah skalar yang berukuran 3 kali 1 gitu ya. Kemudian yang B, matriks segitiga bawah. Nah, ini gampang aja. Karena ini tadi bentuknya itu adalah matriks yang berurut 3, berarti di sini ya tulis saja bentuknya sebuah matriks 2 1 1 0 1 2 0 0 3. Nah, gini aja udah dia membentuk sebuah matriks yang memiliki segitiga bawah. Kemudian matriks yang segitiga atas. Matriks segitiga atas berarti 1 1 1 misalkan. Buat aja diagonalnya dulu 0. Kemudian di sini diisi lainnya. Nah, ini udah matriks segitiga atas. Kemudian matriks diagonal. Matriks diagonal itu sebenarnya bukan matriksnya yang bentuknya diagonal gitu enggak, tetapi dari ABC ini aja udah ketahuan bahwa dalam setiap matriks itu memiliki sebuah nilai diagonalnya tidak 0. Nah, gitu. Nah, ini sudah disebut sebagai matriks diagonal. Oke, saya rasa mudah ya. Saya lanjut untuk yang nomor 3. Tulislah transpos matriks dari matriks berikut. Transpos berarti kita membuat sebuah matriks itu yang dia awalnya kolom jadi baris, yang baris jadi kolom. Misalkan ada matriks A-nya ini saya kerjakan satu aja ya. 1 2 min 5 4. Berarti ini kan yang baris, ini kan yang kolom. Berarti akan kita rubah A transposnya menjadi 1 min 5 2 4. Ya udah gitu aja. 1 min 5 2 4. Oke. Selanjutnya yang nomor 4. Tentukan X, Y, dan Z jika diketahui A harus sama dengan B. Jika kita tahu A sama dengan B, maka A misalkan di sini A harus sama dengan B, maka matriks A si X di A ini X min 1 Y 2Y, gini aja ya biar enak, harus sama dengan Y, ini Y min Z min 1 8. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, berarti di sini nilai X saya itu harus sama dengan nilai Y. Kemudian nilai min ini saya tulis mendaftar aja ya. Nilai min 1 harus sama dengan min Z min 1. Nilai Y harus sama dengan nilai Y. Nilai 2Y harus sama dengan 8. Nah, dari sini kan kita udah kelihatan bahwa X itu sama dengan Y. Berarti berapapun nilai Y pasti sama dengan nilai X. 2Y itu sama dengan 8, berarti Y-nya sama dengan 4. Berarti X-nya juga sama dengan 4. Kita tahu min 1 sama dengan min Z min 1. Berarti min 1 ini kita rubah ke kiri, dia menjadi min plus 1. Min 1 plus 1 sama dengan min
Z. Artinya min Z sama dengan 0 ya, atau Z-nya sama dengan 0. Berarti di sini kita tahu Z sama dengan 0. Oke, lanjutnya lainnya juga sama caranya. Kemudian nomor 5, untuk matriks P dan Q, P-nya sekian, Q-nya sekian, tentukan X dan Y jika PT itu, P transpose itu sama dengan Q. Nah, jadi di sini kita harus menentukan dulu P-nya, susah. P-nya sama dengan X53Y, kemudian Q-nya 435-2. Oke, setelah ini kita harus tentukan X dan Y jika P transpose sama dengan Q. Jadi P transpose, berarti P-nya harus kita transpuskan dulu. P transpose sama dengan X53Y. Berarti dari sini kita udah tahu bahwa posisi X ini sama dengan 4, gitu kan ya. Posisi Y itu sama dengan min 2. Artinya di sini kita tahu bahwa X sama dengan 4 dan Y sama dengan min 2. Hanya gitu aja. Kemudian yang nomor 6 kita kerjain aja. 1. Diketahui 3 buah matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, B 2, min 3, 0, 1, C 5, 2, min 1, dan 0. Tentukan A plus C dikurangi A plus B gitu. Nah, ini saya coba satu aja ya. Ini hanya pertambahan dan penjumlahan matriks saja. Karena matriks A itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya kan A plus C dikurangi A plus B. Nah, di sini A plus C berarti A-nya ini, C-nya berarti langsung saya tambahkan. C-nya berapa? 52 min 1, 0. Nah, berarti nilai yang dia memiliki posisi yang sama tinggal dijumlahkan. Berarti 1 tambah 5, 6, 2 tambah 2, 4, 3 tambah min 1, min 2, 2 ya. 4 tambah 0, 4. Nah, ini sebagai A plus C-nya. A plus C. Nah, kemudian untuk A plus B, sama dengan 1, 2, 3, 4 ditambahkan dengan B-nya 2, min 3, 0, 1. Atau sama dengan 1 tambah 2, 3, 2 tambah min 3, min 1, 3 tambah 0, 3, 4 tambah 1, 5. Berarti ini ya, AC plus AB-nya. Sekarang kita kurangi. Maka A plus C dikurangi A plus B. Ini ya, berarti pertanyaannya ini menjadi 6, 4, 2, 4 dikurangi 3, min 1, 3, 5. Ini ya, atau sama dengan 6 dikurangi 3 itu 3, 4 kurangi min 1, karena dikurangi dia jadi positif. 5, 2 dikurangi 3 dia menjadi min 1, 4 dikurangi 5 menjadi min 1. Dan seterusnya untuk nilai B, C, dan D. Caranya sama. Sekarang yang nomor 7. Jika diketahui 3 buah matriks sebagai berikut. P1 dan setia 1, min 1, 1, min 2, 4, 2, min 1, 1. Q-nya min 3, 4, min 2, 1, 3, 6. R-nya sekian. Maka tentukan P plus Q min R. Jadi ini penjumlahan matriks seperti biasa. Kalau saya punya ini langsung aja ya. Untuk A, saya kerjakan yang A. P plus Q min R. Berarti di sini P-nya saya tulis dulu. 1, min 2, 4, 2, min 1. Min 1, 1. Ini saya tambahkan dengan min 3, 4, min 2, 1, 3, 6. Kemudian dikurangi dengan 5,
min 5, min 2, 3, 1, min 4. Nah, habis itu sama dengan tinggal dijumlahkan biasa. 1 plus min 3 itu kan menjadi min 2. Min 2 dikurangi 5 dari min 7. Min 2 tambah 4 itu sama dengan 2. 2 dikurangi min 5 berarti plus 5 berarti sama dengan 7. 4 dikurangi min 2, 4 dikurangi min 2 sama dengan 2. 2 dikurangi min 2 sama dengan 4. 2 ditambah 1 itu 2. 2 ditambah 3, 2 dikurangi 3 itu sama dengan min 1. Min 1 tambah 3 itu sama dengan 2. 2 dikurangi 1 berarti sama dengan 1. 1 ditambah 6 itu sama dengan 7. 7 dikurangi min 4 berarti 7 tambah 4 sama dengan 11. Nah, jawabannya ini. Jadi min 7, 7, 4, min 1, 1, 11. Oke, yang B dikerjakan sendiri ya. Nah, sekarang yang nomor 8. Yang nomor 8. Carilah matriks X jika. Nah, ini saya kerjakan dulu yang nomor A-nya. Jika bentuknya kayak gini, 3, matriksnya 3, 0, 1, min 4 dikurangi X sama dengan 2, 1, min 3, 5. Nah, sebenarnya cara ini sama dengan cara penjumlahan biasa ya, teman-teman. Jadi di sini nggak ada spesialnya sama sekali. Jadi ada ibaratnya A min B sama dengan C. Untuk mencari B berarti C min A. Ya udah gitu aja. Berarti nilai ini kita taruh ke ruas sebelahnya gitu ya. Oke, berarti kita ketemu bahwa nilai min B itu sama dengan C min A atau sama dengan, ya hapus dulu, dua 1 min 35 dikurangi 3 0 1 min 4 sama dengan 2 dikurangi 3 itu min 1 ya, min 1 habis itu 1 dikurangi 0 itu 1 tetap ya. Min 3 dikurangi 1 berarti min 4. 5 dikurangi min 4 itu sama dengan 5 dikurangi min 4 berarti plus 4. Jadi 9 ini ya. Oke. Nah, ini kalau di kalau kita masukkan ke atas lagi berarti kan 3 dikurangi min 1 dia jadi 2 gitu ya. Ingat ya, ini tadi min ya depannya. Gini sebelum saya lanjut. Ini tadi nilainya kan jadinya seperti ini. Ibaratnya kayak gini. Ini mewakili A, ini mewakili B-nya, ini mewakili C-nya. Berarti A dikurangi B sama dengan C. Artinya min B sama dengan C min A. Berarti nilai ini masih sama dengan min B. Berarti B-nya sama dengan 1 min 1 4 min 9 ini ya. Nah, ketemunya kayak gini. Nah, sekarang kita mau membuat nilai ini balik lagi. Maka A dikurangi B sama dengan jadi 3 0 1 min 4 dikurangi dengan 1 min 1 4 min 9 ini ya. Berarti sama dengan 3 dikurangi 1 2, 0 dikurangi min 1 plus 1 1 dikurangi 4 sama dengan 1 dikurangi 4 itu berapa ya? Min 3 ya. Min 4 dikurangi min 9 sama dengan 5. 21 negatif 3, 5. Jadi balik lagi sama kayak yang di sini. Oke, jawabannya kayak gitu. Untuk yang lainnya coba aja sendiri. Oke, selanjutnya di sini aja.
Yang nomor 9. Nomor 9 itu tentukan PQRS jika persamaannya seperti itu. Nah, ini persamaan lagi ya. Sebenarnya persamaan ini sama sih kayak yang di atas tadi, caranya tinggal dikalikan aja ya. Jadi itu kan ada perkalian 3, depannya itu ada 3-nya. 3 dikalikan dengan PQRS. Artinya di sini sama dengan ya 3P, 3Q, 3R dan 3S. Itu sama dengan P 6 min 1 25. Nah, ditambah 4 P plus Q R plus S 2. Nah, bentuknya kan sama ini sebenarnya. Jadi di sini 4 P 4 plus P 6 ditambah P plus Q. Tulis saja 6 plus P plus Q min 1 R plus S. Berarti di sini min 1 ditambah R ditambah S. Kemudian 25 ya, ini tadi 25 plus 2 berarti 27. Ini 27. Nah, kita tahu bahwa setiap elemen di sini itu sama dengan yang di sini. Artinya di sini saya ambil yang paling belakang yang tidak ada nilai variabelnya, berarti 3S sama dengan 27. S-nya sama dengan 9. Ya kan? S-nya sama dengan 9. Kalau saya tahu S-nya sama dengan 9, berarti nilai yang ada di sini itu kan min 1 plus R plus 9. Atau sama dengan min 1 plus 9 sama dengan 8 ya. R plus 8 sama dengan 3R. Atau 8 sama dengan 2R. Atau R-nya sama dengan 4. Nah, ketemu lagi. Sekarang R-nya sama dengan 4. Nah, kemudian aku ambil yang di sini. 3P harus sama dengan 4 plus P. Berarti di sini 2P sama dengan 4. P-nya kan saya taruh ke kiri jadi negatif. Atau P saja sama dengan 2. Karena saya tahu di sini P-nya sama dengan 2, berarti kan 6 plus 2 plus Q harus sama dengan 3Q. Maka di sini 8Q sama dengan 3Q. Betul ya? 6 plus 2 plus Q sama dengan 3Q. 8 plus Q sama dengan 3Q. Atau 8 sama dengan 2Q. Atau Q-nya sama dengan 8 per 2. Atau 4 sama dengan Q. Ini 4 ya, 4 sama dengan Q. Berarti kita ketemu P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan 4, R-nya sama dengan 4, kemudian S-nya sama dengan 9. Oke, gampang, nomor 9. Nah, kemudian sekarang nomor 10. Kita masuk ke perkalian ya, perkalian fungsi matriks. Jika diketahui 1, ya, saya tulis aja dulu. 1 min 3, 2, 4. Dikalikan dengan X per Y, ini ya XY-nya ya, sama dengan 43, matriks 43 gitu. Tentukan X plus Y-nya. Ini soalnya sebentar. Diketahui matriks Fx-nya sama dengan X kuadrat plus 3X min 4Y. Oh, nomor 11. Itu nomor 11. Nah, sekarang kita mau menentukan dulu nilai hasil perkalian matriksnya. Tentukan X plus Y. Kita akan mencari X plus Y-nya itu berapa. X plus Y. Nah, sekarang kalau 1, 2, min 3, 4 ini kita kalikan dengan X per Y, sorry, bukan X per Y ya ini harusnya XY ya ini. XY gini ya. Berarti 1 kalikan, ini perkalian matriks ya.
1 kalikan X itu X, 2 dikalikan Y itu plus 2Y. Kemudian min 3 dikalikan X ya min 3X plus 4Y. Ini harus sama dengan 4 dan ini harus sama dengan 3 gitu ya. Nah, keluar terus. Nah, berarti kita punya sistem persamaan linear. X plus 2Y sama dengan 4, min 3X plus 4Y sama dengan 3. Nah, kalau bentuknya kayak gini kita harus terpaksa pakai eliminasi ya, nggak bisa pakai OBE. Karena nilai variabelnya itu masih belum sama ya. Tapi ini bisa sebenarnya, bisa pakai OBE aja sekalian. Nah, ini kan berarti nilai angkanya di sini X-nya itu sama dengan 1. Kita pakai OBE aja ya. Ini kan matriksnya dia menjadi 1, min 3, 2, 4, hasilnya 4, 3. Nah, gini. Berarti kita mau mengenolkan yang di sini dulu. Nah, kita mengenolkan ini berarti kita udah punya atas C nanti. Berarti saya mau mengalihkan 3 dikalikan dengan B1 terhadap 2 menjadi 1, 2, 4 dikalikan 3 berarti 3 min 3 0, 3 kali 2 6, 6 tambah 4 10, 3 kali 4 12, 12 tambah 3 5, 15. Jadinya kayak gini. Kita ketemu bahwa sebenarnya dari sini aja udah enak ya. Kita ketemu menjadi X plus 2Y sama dengan 4, 10Y sama dengan 15, atau Y-nya sama dengan 15 per 10. Berarti X plus 2 kali 15 per 10 sama dengan 4. Kok di atas 5, 3, X plus 3 sama dengan 4, X sama dengan 4 min 3, atau X-nya sama dengan 1. Ya, gitu aja. Jadi X plus Y sama dengan 1 plus 15 per 10 gitu ya, atau sama dengan 10 per 10, 25 per 10. Jawabannya itu. Nah, lanjut yang nomor 11. Tentukan FA. Diketahui fungsi fx. Kita tulis dulu. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 4i. Ada i-nya ya. Tentukan FA jika A-nya sama dengan min 1, 0, 2, 3 dan I ada matriks identitas yang sejenis dengan si A tersebut. Nah, sekarang kita mau menentukan diketahui fungsinya x kuadrat plus 3x min 4i. Tentukan FA. Berarti setiap elemen dari X-nya kita rubah dia menjadi min 1, 0, 2, 3. Berarti di sini kita punya FA sama dengan matriks min 1, 0, 2, 3 kuadrat ditambah 3 dikali min 1, 0, 2, 3 dikurangi 4 kali matriks identitas 2 kali 2 berarti 1, 1, 0, 0. Nah, gini ya. Berarti di sini tinggal kita masukin aja pengkuadratan matriks. Ingat, kuadratan matriks nggak boleh elemennya langsung dikuadratin. Kita harus membuat dia menjadi sebuah perkalian. Jadi di sini kita menghitung satu-satu. Min 1, 0, 2, 3 dikali dengan min 1. Nah, ini saya pisah aja ya. X kuadrat berarti di sini min 1, 0, 2, 3 ini harus dikalikan dengan min 1, 0, 2, 3 sama dengan min 1 kali min 1 sama dengan 1 ditambah 0, 1 min 1 dikalikan 0, 0, 0 tambah 0, 0 min 2 dikalikan min 1, min 2 ditambahkan dengan 6 sama dengan 4, kemudian 2 dikalikan 0, 0 ditambah 9, jadi sama dengan 1049 ditambah 3 kalikan min 1 min 3, 0, 6,
Ini 3 ya. 3 kali 3 9 dikurangi 4004. Ya udah gitu aja. Tinggal dijumlahkan aja. 1 dikurangi min 3 sama dengan min 2. Min 2 dikurangi 4 sama dengan min 6. 0, 0, 0, 0, 0. 4 kita tambahkan dengan 6 sama dengan 10. 10 dikurangi 0 sama dengan 10. 9 tambah 9, 18. 18 dikurangi 4 sama dengan 14. Berarti jawabannya iya. Oke. Nah, untuk yang nomor 12 itu sama ya. Diketahui fungsi f(x, y) sama dengan x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Jika a sama dengan 5, 0, 10, min 1 dan b sama dengan 0, 1, 2, 1. Itu berarti kalian tinggal memasukin dengan cara yang sama kayak ini tadi ya. Untuk fa-nya sama dengan 5, 0, 10, min 1 itu sama dengan berapa. Untuk ketika fb-nya sama dengan 0, 1, 2, 1 sama dengan berapa. Itu kan tergantung dari itunya ya, apa ya namanya. Nomor 13 ini sebenarnya nomor 12 ini ya, tentukan berikut ini fa, b. Jadi nilai x-nya itu kalian ubah jadi a, nilai b y-nya itu kalian ubah menjadi b. Ya udah, matriksnya ketemu, tinggal dikalikan dan dikuadratin. Gitu aja caranya, sama kayak nomor ini tadi. Oke. Berarti kita langsung yang ke nomor 14 ya. Ini harusnya nomor 13 ya. Jika a sama dengan sekian dan b sama dengan sekian, mempunyai determinan yang sama, tentukan nilai dari x-nya. Berarti di sini kita tentukan dulu. Jika a sama dengan x 5 1 x min 2, berarti det a-nya, kita karena bicara determinannya kan ad min sama dengan ad min bc. Ad min bc berarti x dikalikan dengan x min 2 dikurangi dengan b dikalikan c. 5 kali 1. Tuh. 5 kali 1. Artinya di sini x kuadrat min 2x dikurangi 5. Kemudian yang b sama dengan 3x min 2 x 5. Maka det b-nya, determinan dari b-nya sama dengan ad min bc. 10 dikurangi, saya tulis dulu ya, 3x min 2 atau sama dengan 10 dikurangi 3x kuadrat plus 6 ini ya, atau sama dengan min 3x kuadrat 10 plus 6, berarti 6 plus 16 plus 16. Salah, bukan plus 6, ini plus, bukan plus 6. 3x kuadrat min, jadi plus ya, plus 2x, berarti min 3x plus 2x plus 10. Nah, dari sini kita harus menyamakan dia, nilai ini dan nilai sini, jika mereka adalah suatu kesamaan yang sama. Jika berarti x kuadrat min 2x min 5 sama dengan, ini ada kuadratnya tadi, min 3x kuadrat plus 2x plus 10, atau sama dengan, saya rubah ke ruas kiri, x kuadrat plus 3x kuadrat min 2x plus, jadi min ya ini, 2x min 2x plus 2x jadi min 2x lagi, min 5 min 10, atau sama dengan 4x kuadrat min 4x min 15. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan menentukan nilai dari x-nya. Menentukan nilai x-nya berarti 4x kuadrat min 4x min 15. Artinya di sini kita menggunakan cara
pemfaktoran, cara menggunakan pemfaktoran. Nah, cara pemfaktorannya bisa menggunakan rumus. Kalau bentuknya aneh ya, kita bisa merubah menjadi min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu ya. Jadi min B-nya dia mewakili si 4X-nya. Kemudian yang A-nya itu mewakili 4A-nya itu mewakili 4X yang positif, kemudian C-nya mewakili negatif 15. Iya. Ini pembaginya sampai sini ya, semuanya ya dibagi dengan 2A. Jadi kita masukin aja min B. Min B berarti min B. Min B-nya kan 4. Berarti min 4 artinya 4 plus minus akar B-nya min 4 kuadrat 16 dikurangi 4 dikalikan dengan A. Saya tulis dulu aja ya. 4 kali 4 kali min 15 dibagi dengan 2 kali 4 atau sama dengan 4 plus minus akar 16 dikurangi 16 dikurangi 15 gini ya. Berarti di situ jadinya min 1 ya, sama dengan 4 plus minus akar min 1 per 8. Artinya di sini kita punya X yang pertama sama dengan 4 plus min 1 per 8 dan X2 nya sama dengan 4 min akar min 1 per 8. Jadi ada dua nilai X yang mungkin terjadi. Oke, selanjutnya yang nomor 15. Tentukan harga P jika nilai determinan A dan B, A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Nah, ini caranya sama juga ya. Kalian tinggal melakukan determinannya, dan determinannya itu nanti kalian ibaratkan hasilnya itu sama dengan 1 untuk A-nya. Saya kerjakan aja yang A ya. Jika 2P yang A yang A sama dengan 2P P plus 1 3 P plus 2,5. Berarti det A nya sama dengan AD min PC atau sama dengan 2P dikalikan dengan P plus 2,5 dikurangi 3 kali P plus 1 atau sama dengan 2P kuadrat ditambah 5P dikurangi 3P min 3 atau sama dengan 2P kuadrat plus 2P min 3 gitu ya. 2P kuadrat plus 2P min 3. Dengan menggunakan rumus ABC tadi, kita tahu bahwa min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A atau sama dengan min 2 ditambah sama dengan plus minus 2 kuadrat 4 dikurangi 4 dikalikan dengan 2 kali 3 kali min 3 dibagi dengan 2A atau sama dengan min 2 plus minus akar 4 dikurangi 4 kali 2 8 4 kali 2 8 dikurangi 13 sama dengan, berarti ini jadi positif ya, 24 plus 24 dibagi dengan 2 kali 2 atau sama dengan 4 atau sama dengan negatif 2 plus akar 28 per 4 atau min 2 min akar 28 per 4. Jadi X nya ada, nilainya ada 2 itu. Oh sorry, belum, ini tadi ada kesalahan ya. Saya baru ingat, ini saya salah, saya ulangi lagi sampai sini. Ada satu step yang salah. Hasil determinannya harus sama dengan A nya harus sama dengan 1 gitu ya. Ini ya salahnya. Berarti sama dengan 2P kuadrat plus 2P rubah ke kanan, dia menjadi
min 4. Bentuknya jadi kayak gini, kita bagi dengan 2 bisa menjadi P kuadrat plus P min 2. Nah, ini kalau ini bisa difaktorkan ya bentuknya. Yang satu P plus, yang satu P min. Kalau dijumlahkan dia jadi 1, kalau dikalikan dia jadi min 2. Artinya kayak gini, P-nya sama dengan min 2 dan P-nya sama dengan 1. Oke, ketemu. Nah, ini nomor 16, ini determinan matriks ya. Untuk menentukan determinan matriks, kemarin kita bisa menggunakan metode Sarus. Nah, saya rasa ini nomor 16 ini udah bisa semua ya. Kita lewatin aja. Jadi, untuk setiap nomor ini tadi, coba kalian pahami dan coba kalian kerjakan nomor-nomor lainnya, A, B, C-nya. Nanti bisa saya masukkan ke dalam UTS-nya minggu depan, tanggal 10 ya. Jadi sampai sini dulu untuk materi matriks saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.